Ya, oke teman-teman, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah pengantar psikologi umum, dan hari ini kita akan membahas tentang penelitian 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 pengaruh doa terhadap penyembuhan stres. Apa itu doa, apa itu stres, dan apa hubungan antar keduanya, yaitu doa dan stres. Nanti akan kita bahas, kita ubek-ubek teman-teman. Ya, oke. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dominikus Harimardika. Saya harus Semarang. Saya akan menyampaikan materi kuliah pengantar psikologi umum hari ini, yaitu doa, hubungan antara doa dan stres, dan penjelasan tentang doa dan penjelasan tentang stres dan apa hubungannya. Nanti kita akan ubek-ubek teman-teman. Yang pertama-tama kita akan ini teman-teman, kita akan dalam penelitian ini kita akan melihat apa itu batasan istilah, apa itu stres, apa itu doa, apa itu penyembuhan teman-teman. Dalam penelitian ini, dalam batasan istilah penelitian ini, stres ada tiga kata kunci atau batasan istilah teman-teman. Yang pertama itu stres, doa, dan penyembuhan. Stres adalah situasi dan peristiwa yang dirasa mengancam dan menghambat kemampuan seseorang dalam beradaptasi. Stres ini hampir-hampir mirip dengan rasa cemas gitu teman-teman. Jadi hampir-hampir mirip rasa cemas, terus apa ya? Hampir-hampir mirip rasa cemas, terus kayak yang paling tinggi itu nanti gejalanya depresi teman-teman, itu paling tinggi stres. Dan yang kedua itu doa teman-teman. Ini dia arti doa. Doa adalah sebagai suatu komunikasi dengan Allah yang tentunya dilandasi oleh hubungan yang telah terlebih dahulu terjadi antara pendoa itu dan Allah. Dan yang ketiga ini, yang terakhir teman-teman, ini tentang penyembuhan. Penyembuhan itu suatu proses, cara, perbuatan menyembuhkan, memulihkan terhadap suatu penyakit atau suatu gangguan teman-teman. Ini metode penelitian nggak usah. Oh ya, kalau mau tahu hubungannya, ini juga mungkin metode penelitian saya bahas sedikit. Metode yang digunakan ini itu metode penelitian kualitatif deskriptif. Jadi nanti data-datanya akan berbentuk gambar dan berbentuk suatu rangkaian deskripsi kata-kata teman-teman, dalam rangkaian kata-kata dalam hasil penelitiannya nanti. Dan pengambilan sampel di tiap populasi ini menggunakan random sampling atau sampel acak teman-teman. Ya, kita mulai ke landasan teori. Yang pertama, landasan teori tentang doa ya teman-teman. Nah, ini doa menurut
Doa menurut Velanikel adalah dialog antara Allah dan manusia. Dalam kitab Perjanjian Lama, doa sendiri itu adalah suatu tindakan iman karena si pemohon dengan teguh meyakini bahwa Allah akan menjawab doanya. Karena pemahaman demikian, orang-orang Alkitab memohon kepada Allah untuk memperhatikannya. Dalam kitab Mazmur sendiri, doa digolongkan menjadi doa pujian. Doa pujian itu dalam kitab Mazmur disimpulkan bahwa suatu pujian yang merupakan respon dari umat Allah atas siapa Allah yang mencakup karakter dan kebesaran Allah tersebut juga tercermin dalam penciptaan, pemeliharaan, dan penyelamatan Allah atas manusia. Terus yang kedua itu doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur adalah doa doa memuji Allah karena pribadinya, dan doa mengucap syukur. Kita memuji Allah karena apa yang telah Ia lakukan pada kita. Karena itu dalam jenis doa ini kita dapat menemukan suatu respon pengucapan syukur kepada Allah karena apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Nah, yang ketiga itu ada doa ratapan, teman-teman. Kita langsung kesimpulan dari doa ratapan aja ya. Nah, kesimpulan ini kan panjang, teman-teman. Ini aku ringkas saja. Doa ratapan menurut Mazmur itu adalah ungkapan hati umat Allah yang mengalami penderitaan dan pergumulan, sehingga doa tersebut bermuara langsung pada pengalaman umat Allah yang didasari oleh keyakinan akan kepedulian Allah. Yang keempat itu doa syafaat. Doa syafaat adalah doa kepedulian terhadap kondisi komunal yang berkaitan dengan negara atau bangsa secara keseluruhan ataupun kebutuhan orang lain. Nah, ini teori tentang stres, teman-teman. Menurut Hans Selye, stres adalah respon individual terhadap stresor dalam lingkungan, yaitu situasi peristiwa yang dirasa mengancam dan menghambat kemampuan seseorang dalam beradaptasi. Kita juga sering dalam Hans Selye juga diterangkan bahwa di situ sering melihat peristiwa negatif dalam kehidupan sebagai penyebab stres itu peristiwa negatif dalam kehidupannya. Namun peristiwa yang bersifat positif sekalipun, lulus kuliah, menikah, dan mulai pekerjaan baru-baru juga dapat menyebabkan stres apabila peristiwa tersebut menyebabkan perubahan yang signifikan. Ini menurut Hans Selye, pelopor penelitian di bidang stres. Dia memfokuskan respon fisik manusia terhadap stresor, khususnya kerusakan dan kemunduran yang dialami tubuh akibat stres yang dialami. Setelah mengobservasi pasien dan berbagai masalah seperti kematian orang disayangi, kehilangan pendapatan, menjadi tersangka penggelapan uang, Selye menyimpulkan bahwa semua peristiwa atau stimulus akan menghasilkan simptom stres yang sama. Kehilangan nafsu makan. Ini yang dimaksud simptom stres itu gejala stres, teman. Gejala stres. Jadi rata-rata itu sama. Menurut Selye, gejala stres itu rata-rata sama. Yang menurut kesimpulan Selye loh, teman-teman. Pertama itu kehilangan nafsu makan. Itu gejala stres itu pertama kehilangan nafsu makan, melemahnya otot, dan hilangnya minat pada dunia. Yang kedua tadi melemahnya otot, itu gejala stres. Yang pertama itu kehilangan nafsu makan. Yang ketiga hilangnya minat pada dunia. General Adaptation Syndrome adalah istilah yang digunakan Selye untuk menjelaskan reaksi tubuh yang terjadi ketika mengalami tekanan atau stres tinggi yang dialami.
GAS ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu peringatan, resistensi, dan kelelahan. Jadi kelelahan juga termasuk penyebab stres, teman-teman. Model yang digagas Shelley ini berguna khususnya untuk membantu kita memahami hubungan antara stres dan kesehatan. Berbicara masalah pengobatan terhadap gangguan jiwa, baik itu pengobatan fisik maupun psikis, seringkali dibedakan antara pengobatan tradisional dan pengobatan modern. Modern dalam konteks ini berarti biomedis, sedangkan kata tradisional mengesankan bahwa pengobatan yang dipraktekkan sejak zaman dahulu sebelum pengobatan biomedis di Nusantara yang dipertahankan sampai saat ini dalam bentuk yang relatif utuh. Maka tidak mengherankan kalau pengobatan tradisional sering diasosiasikan dengan tempat dan manusia yang masih dianggap tradisional, yaitu identik dengan kampung, dengan budaya lokal, etnis tertentu, dan orang-orang sederhana yang kurang berpendidikan. Pada beberapa komunitas tradisional di mana tidak ada juru penyembuh yang modern seperti dokter maupun terapis, masih terdapat usaha-usaha untuk mengobati masalah kesehatan fisik dan psikis yang dilakukan secara adat, mulai dari sakit ringan, sakit berat, dan atau sakit akut parah hingga yang terkena halusinasi atau histeria yang dianggap disebabkan oleh makhluk gaib. Sistem penanganan semacam ini banyak ditemukan di berbagai budaya di belahan dunia termasuk di Indonesia. Metode semacam ini lahir dari konsep yang berbeda mengenai sakit, cara penyembuhannya. Metode semacam ini lahir dari konsep yang berbeda mengenai sakit. Cara penyembuhannya pun tergantung pada pemahaman definitif kultural berkenaan dengan sakit yang tengah didera. Telah banyak fakta empiris terkait budaya asli dan tradisional dengan menggunakan pendekatan spiritual dan roh efektif untuk tujuan praktis penyembuhan. Penyembuhan tradisional selalu dipahami bahwa ada kekuatan alam yang berkolaborasi dengan manusia. Dalam konteks ini dikenal dengan dukun, yang juga dikenal dengan mantra-mantranya yang maha tinggi itu loh, dukun mantra-mantranya untuk tujuan penyembuhan. Menurut pandangan ini terdapat kekuatan alam semesta berupa roh-roh yang tak terlihat yang terselubung dari kapasitas reseptif dan memberi pengaruh terhadap situasi sehat dan sakit manusia secara berkelanjutan. Kebijaksanaan orang yang menyembuhkan dan kekuatan untuk berkomunikasi dengan dunia lain dibutuhkan sebagai bentuk tindakan kasih sayang. Dalam Prechtel 2001. Ya, sekarang kita mulai hasil penelitiannya, teman-teman. Ini yang pertama ini tentang diri narasumber. Rata-rata narasumber atau sampel ini dari 10 narasumber, sebagian besar ini tidak mau diungkapkan jati dirinya dalam penelitian ini. Yang kedua, rasa percaya diri narasumber rasa percaya narasumber terhadap doa sebagai metode penyembuhan stres. Ini 80%, 90% narasumber percaya doa dapat menyembuhkan stres, sedangkan yang 10% ini tidak percaya, teman-teman. Yang ketiga ini tentang narasumber yang pernah mengalami tekanan batin atau stres, teman-teman. Dari 10 narasumber ini 7 orang ini menyatakan pernah mengalami tekanan batin, dan yang 3 orang ini menjawab tidak pernah mengalami tekanan batin atau 3 orang atau stres.
Ini yang keempat, ini narasumber yang berdoa kepada Tuhan ketika mengalami tekanan batin. Ini 80% dari 10 orang ini 80% atau 8 orang memberikan tanggapan mereka berdoa kepada Tuhan, sedangkan 2% ini tidak, teman-teman. Tanggapan responden saat batin mereka sebelum berdoa, waktu berdoa, dan setelah berdoa dalam durasi waktu tertentu. Ini yang kelima, teman-teman, tanggapan responden saat batin mereka, tanggapan responder atau narasumber saat batin mereka sebelum berdoa, waktu berdoa, dan setelah berdoa dalam durasi waktu tertentu. Tanggapannya bermacam-macam, teman-teman. Ini yang pertama ada tanggapannya apik wae. Yang kedua, tanggapannya pekerja malam tidak mengenal doa. Yang ketiga, sebelum berdoa sangat tertekan, ketika berdoa lega, setelah berdoa tertekan lagi. Yang keempat, sebelum berdoa yang pasti merasa cemas, gelisah, dan ketika berdoa menceritakan semua pada Tuhan, batin terasa lega dan tenang. Dan setelah berdoa itu santai. Nah, ini yang kelima, responden kelima ini ketika belum berdoa merasa tertekan, ketika berdoa merasa sunyi, ketika sesudah berdoa rasanya tidak ada tekanan. Nah, ini yang keenam, ketika berdoa hati dan pikiran saya sedang terkoneksi, ya bisa dibaca sendiri ya. Ini tanggapan responden terhadap doa tidak atau dapat memberikan pengaruh terhadap penyembuhan pada orang lain yang kurang percaya Tuhan. Ya, penyembuhan apa saja lah, apakah doa dapat memberikan pengaruh terhadap penyembuhan apa saja ya pada orang yang kurang percaya Tuhan. Yang menjawab yaitu dapat memberikan pengaruh itu, yang menjawab setuju itu sekitar 60%. Yang menjawab tidak setuju dapat memberikan pengaruh itu sekitar 40%. Sedangkan yang tidak dapat memberikan pengaruh itu, yang setuju itu 70%, yang tidak setuju itu 20%, teman-teman. Ini pertanyaan ketujuh. Bagaimana doa mempunyai pengaruh terhadap penyembuhan? Ada yang menjawab lambo, akor atau dungo, tidak ada. Doa yang didoakan berasal dari hati, doa novena, doa yang menurut diri pribadi, doa yang dipanjatkan dengan tulus dari hati yang paling dalam, dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan yang ke-8. Menurut Anda, doa yang bagaimana yang tidak memiliki pengaruh terhadap penyembuhan? Ada yang menjawab lamboh, tidak ada. Doa yang tidak niat, doa yang tanpa arti, doa yang tidak khusyuk, doa yang tidak tulus, doa yang berasal dari paksaan, doa yang hanya sebatas kata, ada yang tidak diisi, ada yang doa yang tidak disertai dengan ketulusan. Nah, ini tentang kelompok doa. Rata-rata ini tidak ikut dalam suatu kelompok doa. Hanya 30% atau 3 orang yang ikut. Nah, ini saat cerita singkat dari responden tentang kelompok doa mereka.
Ya rata-rata menjawab tidak ikut. Nah ini yang menjawab ikut kelompok doa lingkungan, doa novena 3 kali Salam Maria setiap malam Jumat Kliwon. Nah ini juga ada yang menjawab persekutuan doa di lingkungan sebelum pandemi menyerang tiap malam Senin Pahing selalu rutin diadakan. Nah ini juga menjawab kelompok doa adalah di mana tempat orang-orang berkumpul dan bersatu untuk berdoa bersama. Lah iya kelompok doa kan ini. Nah ini yang ke-11, apakah kelompok doa dapat membantu penyembuhan tekanan batin? 60% menjawab iya dapat membantu dan 40% menjawab tidak dapat membantu. Nah ini kesimpulannya teman-teman dari paparan data yang telah dikumpulkan melalui metode kuesioner dalam bab 2 pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar umat percaya bahwa doa mampu memberikan penyembuhan bagi mereka yang sedang mengalami tekanan batin atau stres, dan sebagian umat masih belum paham apa itu kelompok doa dan belum pernah bergabung dengan kelompok doa. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang definisi doa, tentang apa itu doa, tentang definisi stres, tentang apa itu stres. Dari tadi juga sudah dipaparkan dari berbagai tokoh tentang apa itu stres, dan juga sudah dipaparkan dari kitab suci apa itu doa tadi, dan apa hubungannya doa terhadap penyembuhan stres tadi juga sudah dipaparkan melalui data-data tadi. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang, berkah dalam.